wabarakatuh. Halo Sobat Bisnis. Pernah nggak sih kalian penasaran gimana cara suatu produk dibuat dan bisa sampai ke tangan kita? Atau gimana cara perusahaan mengelola keuangannya agar bisnisnya tetap lancar dan berkembang? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi produksi dan fungsi operasi serta fungsi keuangan dalam bisnis. Yuk kita bahas. Halo Sobat Bisnis, kamu pasti bertanya-tanya kan? Gimana sih sebuah barang bisa sampai ke tangan kita dengan kualitas yang tetap terjaga? Jadi, produksi adalah mengubah bahan mentah menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai guna atau manfaat bagi manusia. Produksi melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan menciptakan produk yang efektif, efisien, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar. Contohnya seperti kain menjadi baju atau bahan makanan menjadi makanan siap saji. Proses produksi juga melalui berbagai tahapan. Yang pertama, perencanaan dan perancangan, yaitu menyusun rencana produksi, jenis, dan jumlah produk yang akan dibuat serta menentukan metode produksinya. Yang kedua, pengadaan bahan baku, yaitu mengumpulkan dan memastikan bahan mentah yang akan dibutuhkan. Yang ketiga, disebut transformasi, yaitu mengolah bahan baku melalui fisik, kimia, mekanis, atau elektronik, untuk menghasilkan barang setengah jadi atau jadi. Yang keempat, pengendalian kualitas, yaitu melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap produk, memastikan memenuhi standar mutu. Yang kelima, distribusi dan pengiriman, yaitu menyalurkan produk akhir ke pelanggan atau ke tempat penyimpanan untuk distribusi lanjutan. Nah, seperti proses pembuatan talenan dari bambu, setelah bahan baku terkumpul, bambu dimasukkan di dalam mesin untuk dipanaskan agar bambu mudah dibentuk. Bambu dibentuk menjadi tipis dan rata. Setelah itu, bentuk bambu menjadi papan dan buang kulitnya agar permukaan halus. Kemudian, bentuk bambu menjadi panjang sekitar 1 meter dengan lebar 2 cm. Bambu dibagi dua menjadi 2 bagian. Bambu yang telah dicetak menjadi segi 4 tipis dan rata tadi dibuat menjadi alas atas dan bawah, dan di tengahnya diisi oleh beberapa bambu yang telah dibuat menjadi 2 bagian tadi. Lalu diplester dan direkatkan. Dimasukkan ke alat pemanas untuk dipadatkan dengan suhu 18. Setelah itu, papan yang telah dipadatkan tadi pinggirannya dipotong dan diamplas agar mengikuti bentuk talenan. Ujung papan dibentuk setengah lingkaran seperti talenan. Kedua sisi atas dan bawah talenan diamplas lagi menggunakan alat agar lebih halus dan tidak bertekstur. Lalu dikasih minyak kayu dan diberi merek serta di plastik untuk dijual di pasaran. Nah, setelah kalian paham tentang fungsi operasi, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi produksi. Fungsi produksi adalah pengelolaan semua aktivitas yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan rencana. Bayangkan, fungsi operasi menjadi jantung dari proses produksi yang mengatur mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian semua aktivitas produksi. Nah, mari kita bahas 5 hal tersebut yang biasa dikenal dengan singkatan PUAC. Yang pertama, planning. Planning yaitu menentukan apa yang akan diproduksi, kapan produksi dimulai, dan sumber daya apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, organizing, yaitu mengatur sumber daya manusia, bahan baku, dan juga peralatan yang akan diproduksi dengan tepat demi kelancaran proses produksi. Yang ketiga, yaitu actuating, memotivasi dan juga membimbing semua karyawan agar memenuhi tujuan perusahaan dengan baik. Yang terakhir atau yang keempat yaitu controlling, yaitu
memantau dan juga mengevaluasi kegiatan operasional dan membandingkannya dengan hasil yang standar. Misalnya, fungsi operasi menentukan berapa banyak produk yang harus dibuat, kapan waktunya produksi, dan juga menjaga kualitas produk agar pelanggan puas. Selain itu, fungsi operasi juga bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan juga teknologi agar sumber daya ini dapat berjalan dengan baik. Jika fungsi operasi ini berjalan dengan baik, maka sumber daya dan juga pelayanan jasa juga dapat berjalan dengan baik, sehingga produk dapat sampai ke konsumen dengan tepat waktu dan kualitas yang bagus. Kita sudah membahas produksi dan operasi. Saatnya kita membahas dua hal penting dalam bisnis supaya bisnis berjalan dengan sukses, yaitu efisien dan efektivitas. Efisien itu artinya melakukan sesuatu dengan benar agar hasilnya semaksimal mungkin dengan biaya, tenaga, dan waktu yang seminimal mungkin. Misalnya, kita mau bikin baju, kita harus menggunakan kain dan tenaga yang hemat tapi tetap menghasilkan baju yang bagus. Sedangkan efektivitas itu melakukan hal yang tepat agar tujuan bisnis tercapai. Contohnya, produksi baju tapi model dengan ukuran yang sesuai dengan pelanggan, jangan sampai salah produksi. Kedua hal ini harus jalan beriringan supaya tidak hanya hemat tapi juga dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan tepat. Kalau usaha kalian efisien tapi tidak efektif, itu bisa jadi produknya banyak tapi tidak laku karena kalah saing. Sebaliknya juga, kalau efektif tapi nggak efisien, bisa jadi biayanya membengkak dan bisnis jadi rugi. Kunci keberhasilan bisnis ada di keseimbangan antara efisien dan efektivitas. Rantai pasok adalah semua proses dan kegiatan yang terlibat mulai dari penyediaan bahan baku, produksi, pengiriman, sampai produk jatuh ke tangan konsumen. Mengelola rantai pasok artinya mengatur semua proses agar berjalan lancar, tepat waktu, dan hemat biaya. Contohnya, memilih supplier yang terpercaya, memastikan bahan baku tepat waktu, dan mengirimkan produk dengan cepat ke konsumen. Kalian pernah lihat produk kalian selamat sampai? Nah, itu bisa terjadi karena salah dari rantai pasok. Jika pengelolaan rantai pasok dikelola dengan baik, maka biaya bisa ditekan, waktu produksi cepat, dan pelanggan puas karena produk sampai dengan kondisi baik dan tepat waktu. Begitupun sebaliknya, jika rantai pasok tidak dikelola dengan baik, maka bisa terjadi keterlambatan, kenaikan biaya, dan kerugian bagi perusahaan. Jadi, rantai pasok sangat penting untuk kelancaran perusahaan dan kepuasan pelanggan. Lol, aku lagi bingung nih, gimana ya caranya biar aku dapat dana buat mulai usaha baru aku. Sumber pembiayaan usaha apa sih yang harus aku tahu dulu? Nah, betul sekali Lutfia. Sumber pembiayaan usaha itu dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Kalau kamu mengambil tabungan dari tabungan kamu sendiri, itu dinamakan internal. Tapi kalau kamu pinjam dari bank atau investor, itu disebut dengan eksternal. Selain itu, kamu tuh harus tahu apa sih manajemen modal kerja itu. Manajemen modal kerja itu kalau kamu bisa mengelola uang usaha kamu agar usaha kamu tuh terus berjalan lancar. Seperti kamu membayar gaji karyawan, membayar tagihan, hal tersebut kan harus dilakukan dalam waktu yang dekat. Wah, jadi modal kerja itu kayak uang jaga-jaga biar usaha tetap jalan terus ya? Iya, modal kerja itu keseharian dari usaha. Jadi jangan sampai uangnya tuh kamu habisin buat investasi besar, tapi usahanya kamu bikin macet. Selain itu ada investasi. Kalau kamu mau beli alat produksi, itu dinamakan investasi. Jadi investasi itu tujuannya untuk upgrade usaha kamu agar tetap untung di masa depan. Oh, jadi sumber pembiayaan usaha itu bisa untuk modal kerja dan investasi ya? Aku harus pinter-pinter apa nih biar modal kerja aku cukup dan investasi
berjalan lancar. Betul sekali, jadi manajemen keuangan itu sangat penting agar usaha tetap berjalan lancar masa depan. Ini adalah uang. Uang adalah darah kehidupan sebuah bisnis. Tanpa uang, bisnis nggak akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, fungsi keuangan bertugas mengelola sebuah sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup perencanaan keuangan, penganggaran, pengelolaan arus kas, serta pengambilan keputusan investasi. Dengan perencanaan keuangan yang baik, perusahaan dapat mempersiapkan kebutuhan dana secara tepat sehingga operasional bisnis tidak terganggu. Lalu, pengelolaan arus kas memastikan agar uang yang masuk dan keluar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membayar gaji, membeli bahan baku, atau membayar tagihan. Selain itu, fungsi keuangan menentukan sumber pembiayaan usaha, baik dari dana internal maupun eksternal, agar biaya dana optimal dan resiko dapat ditekan. Terakhir, fungsi keuangan mengawasi investasi perusahaan, memastikan dana digunakan untuk proyek yang memiliki nilai tambah dan mendukung pertumbuhan usaha. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, bisnis dapat bertahan menghadapi tantangan dan memiliki peluang tumbuh yang lebih besar. Jadi, fungsi keuangan adalah fondasi penting bagi kelangsungan dan kesuksesan bisnis kita. Sekian materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.